Ya Iqbal, memang musim hujan di tahun ini cukup ekstrim ya, tidak hanya di Mojokerto, Klaten dan juga ada beberapa kota lainnya yang harus waspada. Tentunya kita yang apalagi anak sekolah juga sudah mulai libur begitu ya, apalagi cukup panjang, tentunya harus waspada dengan bencana hidrometeorologi mulai dari angin kencang, terus juga tanah longsor dan lain sebagainya. Dan tidak hanya di Mojokerto dan Klaten, memang harus hati-hati di ibu kota Jakarta karena sekitar 86 rukun warga di Jakarta masuk dalam kategori rawan banjir. Nah, di tengah prediksi BMKG, curah hujan di Jabodetabek akan tinggi di bulan Desember ini. Lalu bagaimana mitigasi agar bencana banjir dan juga hujan dengan intensitas tinggi benar-benar melanda? Beberapa hari terakhir Jakarta diguyur hujan dengan intensitas rendah hingga ke sedang, namun dengan durasi yang cukup panjang. Ini ternyata sudah membuat cukup khawatir. Terlebih juga BMKG sudah memprediksi bahwa Jakarta dan sekitarnya akan diguyur hujan dengan intensitas cukup tinggi akibat sejumlah fenomena cuaca. Mulai dari La Nina sedang, kemudian juga ada Medan Julian, gelombang atmosfer Kelvin dan Rossby, dan munculnya sejumlah bibit-bibit siklon baru. Kali ini muncul satu bibit siklon lagi, yaitu 91S. Pada gambar terlihat ya, 91S ini muncul atau terdeteksi di sebelah barat daya Banten. Hal inilah yang dikhawatirkan dapat memicu terjadinya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, bahkan bisa sangat lebat. Berdasarkan pemetaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jakarta, terdapat 86 RW di 25 kelurahan yang masuk kategori rawan banjir. Di mana wilayah dengan kelurahan terbanyak berada di wilayah Jakarta Selatan dengan total 10 kelurahan. Kemudian Jakarta Timur dengan 7 kelurahan. Jakarta Barat dengan 5 kelurahan. Dan Jakarta Utara dengan 3 kelurahan. Wilayah Pondok Jaya, Jakarta Selatan menjadi salah satu wilayah yang masuk dalam kategori rawan banjir. Lalu bagaimana warga di sini mengantisipasi apabila memang turun hujan dengan intensitas yang cukup tinggi, durasi cukup panjang, sehingga banjir tidak bisa dielakkan? Kalau untuk banjir yang sangat tinggi, ya, hujan sangat tinggi, ya kita sudah biasa. Jadi sudah biasa, biasanya kita dari pelampungnya udah pada disiapin juga oleh RT RW, jadi sudah terbiasa lah. Jadi nggak kaget lagi. Biasanya sih dari Pak RT ya, awas ini nanti hujan, hujan yang cukup deras. Ya kalau sudah banjir ya udah nggak ada yang ngasih tahu. Ya udah tahu prediksi hujan, lebat, banjir, udah tinggal nungguin rumah pompa aja beraktivitas. Dan kita akan lihat bagaimana sebenarnya situasi di dalam rumah pompa Pondok Jaya dan melihat apa sebenarnya yang diukur dan dipantau oleh operator yang ada di rumah pompa ini. Tiap harinya pemantauan lewat debit air. Terus di sini yang standby juga tiap hari ada 2 orang setiap harinya 24 jam. Dan mesin kita semua standby 3 unit. Dengan kapasitas 100, 500, dan 1000 per liter. Nah, kita lihat ketinggian kali dan ketinggian saluran di depan. Ketika sudah mulai naik, baru kita tutup pintu air, kita nyalakan pompa. Menurut peneliti Queensland University of Technology, Koni Susilawati mengatakan bahwa problem banjir di Jakarta sangat kompleks. Jadi, satu solusi saja sulit untuk bisa menangani problem banjir di Jakarta ini. Dulunya masalah utama dari kanal itu kan sampah, mungkin masih tetap lah orang jadi pembersihan sampah secara rutin. Jadi misalnya meskipun sudah ada, kalau penuh dengan sampah ya permukaannya jadi kecil. Jadi sampah itu salah satunya yang bisa kita lakukan kan. Yang buang sampah kan manusia, bukan kondisi alam. Yang kedua ya seperti yang saya katakan tadi, kalau daerahnya memang tidak layak ya mendingan dipindahkan, karena itu demi keselamatan manusia, bukan cuman kehilangan harta benda tapi bisa juga nyawa. Hujan deras dan banjir bandang sudah melanda beberapa wilayah di Indonesia.
Dan oleh karenanya, mitigasi harus segera dilakukan agar dampak dari banjir besar dan juga intensitas hujan yang sangat tinggi ini tidak semakin besar. Roli Kurniawan, Fajar Bolivia, Jakarta.